warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita ngaji, kita tadarus dulu sambil nungguin teman yang belum datang, dan sambil kalian nulis juga materinya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. صدق الله كل عظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. هل هناك الموجود الحافظ
Ada hadis surah, ada yang hafal surat ini. Yang hafal lihat nih HP-nya yang didik. Kalian hafal Quran, ada yang hafal Quran di sini. Nanti suatu saat nanti ini Al-Quran kenang-kenangan yang Didi yang waktu ngafal di ma'had boleh kalian bawa. Nah, kalau diantara kalian ada yang hafal, rekam ya. Nah, sini. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan atas kehadirat Allah. Salawat dan salam tercurahkan atas junjungan kita baginda Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik, para remaja Irmas, segenap kru ngabuburit yang insya Allah dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita bertemu lagi. Wa qabla nata'allam madatan ukhra, sebelum kita belajar materi yang lain, materi yang baru. Wa laysa hunaka al-khata' an nukarrim an madati maka tidak ada salahnya kalau kita mengulang materi yang kemarin. Materi yang kemarin kita bahas apa? Doa. Materi yang kemarin kita bahas apa? Doa. Maka orang mukmin mesti berdoa. Sekuat apapun badannya mesti berdoa. Sekaya apapun dia, nggak butuh teman, mesti berdoa. Karena hakikatnya yang membuat kaya itu Allah. Yang membuat sehat Allah. Jadi kalau Allah berkehendak, demi Allah, sejam kemudian miskin dia, hilang semua hartanya, entah kemana. Begitupun sebaliknya, kalau Allah berkehendak, yang miskin sejam kemudian tanpa sebab dan musabab bisa saja Allah menjadikan ia kaya raya, bergelimang harta. Maka sebagai bukti kita muhtajun ilallah, berhajat kepada Allah, membutuhkan Allah, dan sebagai bukti kita tawaddu', rendah di hadapan Allah, maka jangan tinggalkan doa. Apalagi hari ini bulan puasa, mustajab doanya orang-orang yang berpuasa. Al-an nahnu nadkhul ila madatin jadidah. Sekarang kita masuk ke materi yang baru. Yang diucapkan terima kasih ke Irmas santri masjid yang telah menulis materinya. Tapi kita baca dulu, koreksi barangkali ada yang ketinggalan ini tulisannya. Tapi nggak apa-apa, ya. Jangan pernah kapok. Karena dari kesalahan itu kita belajar dan belajar. Bukan salah, ini hanya kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Ya. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhur aqluhu barakatun, hunakal mawjud harfu n bilughatil Indonesia, yakni tanwun. Anak kecil yang nggak bisa diem, nggak dapat takjil. Fala tada'uhu walaysa huna mawjud syakl kamithli hadha. Di sini nggak perlu ada syakl, ya, langsung saja begini.
walau ayyajra'a wa laysa ayyajra'u, laysa bid-dhammah walakin fathah. Limadha? Li'anna amam mawjud an. Jadi enggak pakai oh dia, pakainya fathah karena depannya ada ikhwa an lan idzan kai kalau dalam ilmu nahwu. Kalau ada huruf, kalau ada fi'il mudhari' depannya ada an, maka jadi ayyajra'a, ayyakula, an akula, laisa an akul, walakin yakun fathah, jadi fathah. Ahadukum jur'atan am jar'atan, jur'atan atau jar'atan. Undur kabir ila kitab kaifah. Lihat coba ke kitabnya. Kalau ini masdar ya, masdar itu asal kata, jadi mesti lihat ke komus dia. Jur'atan atau jar'atan? Jar'atan, sahih. Nah, idan hunakal mawjud riwayatin ukhra yakni mungkin jur'atan. Nah, mustahil sahih. Min ma'in fa inna Allaha wa malaikatahu. Limada tahu? Di anna laisa uncong. Karena bukan tempe jadi tahu. Karena ada inna Allaha. Kalau depannya ada inna, maka belakangnya mesti jadi ha. Walaysa innallahu innallaha wa malaikatahu. Ini enggak ada yang salah, cuma kutil doang. Apa kutil? Kurang teliti. Dan jangan kapok. Nanti gantian. Jangan anugerah baik. Eko bisa jadi yaumul ghad, besok nulis. Yusallu huna mawjuh harfun nun mudhari yadullu ala dhamir hum. Yusalluna islahu fi kitabikum. Coba beneri tulisannya. Yang ini baru lihat ya. Alal mutasah hairin sahih. Wa hadzal hadits min riwayah yakni imam aina hadha la yujad al-maktub man rawi hadha al-hadits. Riwayah Ahmad sahih. Coba lihat di kitabnya Ahmad. Hah? Oh, nah, mawjud tasydid. Musa sahiri. Silakan diperbaiki. Ini nggak ada yang salah. Sekali lagi yang dibilang kutil, dan jangan pernah kapok. Banyak menulis, maka banyak yang akan diberikan ilmu oleh Allah. Ya. Alhamdulillah, hari ini kita bahas tentang fadilah sahur. Fadilah sahur. Ada apa di malam sahur? Ada apa di waktu sahur? Ada apa denganmu? Nah, itu lagunya Peter Pan zaman dulu. Oh, ada apa denganmu? Ku tanya malam. Ngapain tanya malam? Emang bisa jawab? Hari ini kita belajar tentang sahur, keutamaan sahur. Kenapa mesti dibahas? Karena ada fadilah, keutamaan yang bukan main luar biasa di waktu sahur maupun dimakan sahur. Maka ketika kita berpuasa, baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib, dianjurkan, disunnahkan untuk bersahur. Meskipun Yayu Angel kuat puasanya 5 hari tanpa sahur,
Dua kata. Maka meskipun kuat badannya, jangan tinggalkan makan sahur. Kenapa demikian? Pertama, ada keutamaan yang besar dalam makan sahur. At-ta'am, semua makanan yang dimakan ketika waktu sahur, maka derajatnya akan naik menjadi makanan yang berkah. Apakah semua makanan itu enggak berkah? Betul. Karena maka Rasulullah memberikan kabar kepada kita, makanan yang dimakan ketika sahur itu statusnya menjadi naik derajat, menjadi berkah. Berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, semakin bertambah makanannya. Dan di hari-hari yang lain, di waktu-waktu yang lain, untuk mencari makanan yang berkah, meskipun kita mencarinya dengan jalan yang halal, itu sangat sulit. Karena belum tentu nasi yang ada di piring itu semuanya berkah. Makanya Rasulullah mengingatkan dalam hadis kaitan tentang bab makan dalam kitab Ibanatul Ahkam, "Idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha." Kalau kalian makan, setelah makan janganlah mengusap tangan kalian terlebih dahulu, tetapi hendaknya kalian lamutkan dulu tangan kalian. Kalian gitu nggak sekarang kalau makan? Dijilatin nggak habis makan? Itu bagian dari perkara sunnah untuk mencari makanan yang berkah. Kata para alim ulama, karena bisa jadi yang berkah itu cuma satu biji nasi yang nyelip di jari jemari, maka dilamotin itu. Yang udah punya istri sunnah minta dijilatin ke istrinya nggak apa-apa. Makanya kuku tuh jangan panjang ya, jari jemari tuh jangan panjang. Selain tempatnya syaitan, dia nggak bisa ngamalin sunnah romantis yang ini ya. Kalau kukunya panjang gimana? Jilatin, nyogok. Maka laki-laki jangan bergaya dengan kuku yang panjang, gaya yang sesuai dengan thariqah yang dicontohkan oleh Rasulullah. Jadi mencari makanan yang berkah itu sulit, ikhwani fillah. Adik-adik, kita cari rizki yang halal hari ini agar berusaha untuk makan dengan cara yang halal, itu belum tentu makanannya jadi berkah. Apalagi cari rizkinya yang enggak halal alias haram, maka otomatis nggak ada berkah-berkahnya sama sekali. Cari rizkinya yang halal saja belum tentu makanan kita jadi berkah. Maka dalam makan sahur, makanannya tanpa terkecuali yang penting didapatkan dengan jalan yang halal, semuanya jadi berkah. Tasahharu fa inna fis sahur barakah. Bersahurlah kalian, karena sesungguhnya di dalam makan sahur itu ada keberkahan. Adik-adik nih, sahur enggak tadi malam? Karo apa? Hah? Spaghetti. Oh, sayur asam. Laki-laki nih, tadi malam sahur beli. Sahur apa? Es krim. Antarong.
andalan. Ya, kalau nggak ada jengkol nggak mau makan. Kalau ada jengkol nggak punya prediksi makan, langsung aja apa aja jadi masuk ke perut. Yang tarom ya. Jadi fadilah yang pertama, keutamaan yang pertama, di dalam makan sahur itu ada berkah. Kalau kita waktu sahur makannya males, gimana tuh? Kata Nabi, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma'in. Kalau kita perutnya masih kenyang, maka tetap jangan tinggal makan atau minum di waktu sahur. Neguk aja air putih 1 gelas. Karena saking pentingnya apa? Saking pentingnya supaya kita jangan ninggalin berkah. Susah loh cari makanan yang berkah. Allah. Pertama, makannya sudah. Yang kedua, di dalam sahur atau waktu sahur ada apa lagi yang utama? Waktunya. Al-waqt. Waktu sahur itu kapan? Waktu sahur kapan? Tas tarawih? Hah? Jam 10? Jam 12? Anak sing nguruli waktu sahur kapan? Tas tarawih? Waktu sahur entas terang? Waktu sahur entas terang? Sing bener. Iya entas tarawih, tapi jarak waktunya di 1/3 malam. Jadi kalau kita niat makan sahur, makannya jam 10 malam, kita nggak dapat keutamaan waktu sahur. Dan itu bukan sahur. Kapan waktu sahur? Dalam Al-Quran, wabil ashari hum yastaghfirun. 1/3 malam, agak mendekati waktu terbit fajar. Makanya disunahkan sahur itu ditakhirkan, diakhirkan. Kalau yang nggak khawatir makannya nggak bentrok dengan imsak. Kalau dia punya keyakinan dan kemampuan, kalau dia makan itu nggak bentrok dengan waktu subuh, maka dalam kitab-kitab fikih, bagusnya orang yang demikian makan sahurnya ditakhirkan. Tapi kalau kalian punya kekhawatiran, misal makannya itu ditakhirkan mendekati waktu subuh, khawatir ketika kalian mangap tiba-tiba roti baru masuk setengah sudah subuh, maka kalian nggak apa-apa, nggak ditakhirkan. Tapi asalnya fadilahnya adalah ditakhirkan. Jadi perlu merubah mental. Waktunya berharga. Maka di dalam waktu sahur ini selain bersahur nanti ada perintah lagi yang disunnahkan. Apa? Istighfar. Minta ampun pada Allah. Sahur selesai, ada waktu antara imsak dan fajar. Kalau dalam madhab Syafi'i, Imam Syafi'i rahmatullah alaih, alhamdulillah ya, ada imsaknya, ada rambu-rambunya. Jadi kita bisa mengkondisikan. Jadi kalau sudah imsak, itu gunakan waktu kita untuk beristighfar. Kalau sudah sahur, kalau belum sahur silakan makan sahur. Jangan sampai masuk waktu subuh. Jangan sampai masuk waktu fajar. Yang sudah sahur gunakan waktu imsak ke subuh untuk beristighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Minta ampun kepada Allah.
maka akan diampuni dosa kalian. Masa lalu kalian yang penuh dengan coretan senja, yang penuh dengan derayan air mata, rubah hari ini. Coretan senja kalian berubah menjadi pelangi. Allah nggak lihat masa lalu kalian yang gede-gede nih. Masa lalu kalian suka megang botol, hari ini nggak apa-apa, tetap megang botol, tapi beda merek doang. Botol Aqua nggak apa-apa. Masa lalu kalian suka megang paha, nggak apa-apa, tetap megang paha, tapi dirubah paha ayam. Jadi Allah nggak lihat masa lalu kita. Allah lihat kapan? Hari ini kamu siapa? Hari ini kamu ngapain? Hari ini kamu sudah taubat belum? Hari ini kamu sudah hijrah belum? Hari ini kamu masih jomblo apa tetap pacaran? Kalau belum waktunya nikah, menjadi jomblo sejati adalah jalan pilihan yang terbaik di jalan Allah. Kalau sudah waktunya menikah, jangan pacaran, nikah aja udah. Ada di sini. Rajulani ijtama alaihi wa tafarraqu alaihi. Dua orang yang saling bertemu karena Allah dan berpisah karena Allah. Yang gede-gede nih. Kalau kalian sudah terlanjur bertemu dengan dia, tapi belum waktunya untuk bersatu, maka berpisahlah karena Allah. Ucapkan di status WA kalian, hari ini untuk yang terindah tapi belum halal, maafkan saya, karena saya mencintaimu karena Allah, dan cinta ini ingin saya lanjutkan nanti di surga, maka saya berhentikan cinta itu cukup sampai di sini, nanti dilanjutkan di surga. Allah. Sakit nggak? Kamu sih mainan api. Jadi kembali lagi, Allah nggak lihat masa lalu kalian. Yang kemarin-kemarin suka nongkrong-nongkrong nggak jelas, sambil bawa sesuatu yang haram, Allah melihat hari ini. Ya, hari ini kamu sudah hijrah belum? Sudah taubat belum? Sudah jadi pemuda yang mantap belum di hadapan Allah? Itu saja. Allah nggak lihat masa depan kalian, karena kalian belum tentu besok masih hidup. Tapi lihatlah dan perhatikan diri kalian hari ini, detik ini lagi ngapain? Kalau detik ini lagi ngaji berarti alhamdulillah. Kalau detik ini di rumah lagi stalking, nggak jelas di FB, di WA, berarti ada yang salah. Silakan beranjak. Lagi lihat gambar-gambar yang salah, silakan beranjak. Lagi ngomong yang salah, silakan beranjak. Balik lagi. Jadi gunakan waktu imsak sampai ke subuh. Kalau sudah sahur dan kalian sudah mantap dengan sahur kalian, cukup untuk beristighfar kepada Allah. Gelar sejadah, hadapkan ke kiblat, mulai dengan ucapan Astaghfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ucapin ayo temen ya. Astagfirullah. Profilnya siapa siarannya? Jangan begitu istighfarnya. Sudah tutup HP-nya kalau istighfar itu. Tutup HP-nya. Kalian istighfar ngadep kiblat, di sampingnya ada HP, bunyi HP kalian itu kelihatan statusnya, kelihatan foto profilnya, apalagi yang ngechat itu yang melinyar. Berubah tuh istighfarnya sambil melotot kan gitu. Bukan karena ngakuin kesalahan, tapi karena ada yang mubadir. Apa yang mubadir? Astagfirullah. Perasaan pengen ke orang mengkenen ya ucap.
Aduh, bengen makromot sekian kok jadi good mood. Ya, jadi istighfar itu di saat pintu-pintu ampunan terbuka lebar. Maukah itu di rumah, maukah itu yang ingin jamaah di masjid, di musola, datang ke musola terus menghadap ke kiblat, istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih la yaghfiru dzunubal adzim illa al adzim. Astaghfirullahaladzim, dan seterusnya. Fadilah yang selanjutnya apa di waktu sahur itu ada apa? Nomor 3. Iya, mungkin teman nulisnya dari kanan sih. Pada baik. Harus pakai khat nulisnya ini, Pak. Biar nggak kelihatan. Yang ketiga ada di hadis materi yang kita bahas. Fa innallaha, Allah. Pertama Allah. Dengan menggunakan kata taukid, nun di sini. Inna artinya benar-benar, sungguh-sungguh. Kalau sudah ada inna, inni uhibbuka ya habibah, itu artinya benar-benar mencintai. Kalau faqat uhibbu, kalau hanya uhibbu doang belum tentu. Tapi kalau sudah dimasukin kata ini, innallaha, sesungguhnya Allah benar-benar dan tidak bakal mengingkari, wa malaikatahu, wa-nya wa'ataf ikut nyambung di depan, wa sambungan, dan para malaikatnya yusalluna, memberikan doa. Kalau Allah memberikan apa? Di artinya, kalau malaikat di artinya memberikan doa. Kalau Allah memberikan, masa Allah doain? Allah memberikan rahmat maghfirahnya alal musahhirin, bagi orang-orang yang bersahur. Jadi malaikat turun. Ini tafsir para alim ulama di waktu sahur. Itu malaikat turun memberikan doa bagi orang-orang yang bersahur. Dan Allah sendiri memberikan maghfirah dan rahmatnya. Maka sahur itu bukan perkara yang sepele. Fadilah nomor 3, Allah memberikan rahmat dan maghfirah bagi orang yang bersahur. Malaikat mendoakan orang yang bersahur. Kalau sudah didoain malaikat gimana? Enak dah hidup? Kalau sudah didoain malaikat hidup nyaman dah? Malaikat itu lebih. Malaikat itu suci, gak pernah melakukan kesalahan. Kata Allah ruku, kata Allah sujud. Maka kalau sudah didoakan malaikat, hidupnya akan dipenuhi keberkahan. Kalian lagi sakit, pergi ke dokter, ya kan? Diobatin dokter, tetap nggak sembuh. Kalian pergi kemana lagi? Om Denim yang di ke kuburan. Kadang-kadang pergi ke kiai kan, betul nggak? Diapain? Didoain. Masa dikuburin? Doain. Karena doanya orang yang takwa pada Allah itu kemungkinan besar dimustajab. Bahkan nggak ada kata kemungkinan, mustajab. Awas ya.
Jangan salah minta doa. Nah, waktu sahur dijamin oleh Rasulullah dalam hadisnya, didoakan oleh para malaikat, didoakan kebaikan. Terus keutamaan yang selanjutnya apa? Tentang sahur, yakni an-nufarriq baina saumi ahlil kitab. Kita membedakan dengan puasanya ahlul kitab, dengan puasanya orang-orang terdahulu. Mereka puasanya nggak bersahur. Maka penting bagi kita untuk membedakan dengan orang-orang ahlu kitab, apalagi orang-orang non-muslim, orang kafir, mesti kita beda. Dalam perkara apapun sebenarnya kita mesti beda dengan mereka. Perkara pakaian, perkara gaya potong rambut, itu penting. Meskipun secara hukum boleh-boleh saja Om Deddy potong rambut. Gimana? Ada jalan sebutnya enggak nih? Wah, muter-muter nih sini. Wah. Rasulullah pernah enggak motong begitu yang jadi masalah? Enggak pernah. Ya sudah, jangan. Karena mengikuti kebiasaan orang itu penting, bukan perkara sepele. Karena dalam hadis Nabi, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia akan dikumpulkan dengan mereka. Mau dikumpulin dengan Naruto? Yang suka gaya yang ngikutin Naruto nih. Mau dikumpulin dengan Doraemon? Anugerah. Iya. Enak soalnya ada baling-baling bambunya dia. Lewat Siratal Mustaqim terbang gitu. Maka yang mesti mau itu dikumpulin dengan Rasulullah dan yang mengikuti Rasulullah. Caranya gimana? Caranya kita mesti mengikuti kebiasaan beliau. Salah satunya dalam perkara puasa, umat muslim dianjurkan untuk sahur supaya membedakan dengan puasanya umat-umat terdahulu. Kalau puasa hari ini, puasanya seperti ini. Beda ya. Jadi sekilas kita hari ini belajar tentang perkara sahur. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat bermanfaat, dapat kita amalkan dan dapat kita sampaikan. Besok Irmas, santri masjid, jangan bosan menulis materi. Enggak apa-apa. Di di rolling. Jangan si A terus, ganti si B. Gak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina habibina syafi'ina karimina dhukhrina maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahman ya rahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawana shighara. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma inna nas'aluka khairal mas'ala fi hadzal majlis. Allahumma ij'al sawmana hadzal yawm صوم يسبب لنا بدخول إلى الجنة، يسبب لنا مغفور عند الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Syaratul ladzina an'amta 'alaihim. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Lagi nih bang. Mati orang. Ish. Orang mati no, matiin nggak? Mana mencetnya? Akhir, bener. Pojok sini kan? Pojok sini.